Ke Makassar beli jalan kota. Dimakan hangat rasanya nikmat. Belajar logika jangan khawatir atau hilaf. Karena pelan-pelan semua jadi mudah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dasar sistem digital dengan fokus pada gerbang logika. Kita akan membahas apa itu gerbang logika, bagaimana hubungan nilai biner dengan logika boolean, mengenal jenis-jenis gerbang dasar seperti AND, OR, dan NOT, serta cara membuat tabel kebenaran untuk memahami kombinasi input dan output. Melalui materi ini, kalian akan melihat bahwa gerbang logika adalah fondasi dari semua rangkaian digital modern, mulai dari komputer, kalkulator, hingga perangkat pintar yang kita gunakan sehari-hari. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah rangkaian elektronik sederhana yang dirancang untuk mengolah sinyal digital dalam bentuk biner, yaitu hanya mengenal dua keadaan, 0, rendah, off, false, dan 1, tinggi, on, true. Komponen ini dapat dianggap sebagai blok bangunan utama dari semua sistem digital modern, karena setiap komputer, kalkulator, hingga perangkat pintar tersusun dari kombinasi ribuan hingga jutaan gerbang logika. Setiap gerbang menerima satu atau lebih input biner dan menghasilkan output biner tunggal berdasarkan aturan tertentu. Aturan ini mengikuti prinsip logika boolean yang ditemukan oleh George Boole, yang menjadikan matematika logika dapat diimplementasikan ke dalam perangkat keras elektronik. Fungsi utama gerbang logika adalah memproses informasi digital secara sistematis dan deterministik. Artinya, untuk setiap kombinasi input tertentu, hasil output selalu sama dan dapat diprediksi. Dengan kemampuan ini, gerbang logika memungkinkan perangkat elektronik menjalankan instruksi yang kompleks dengan hanya memanfaatkan kombinasi sederhana dari nilai 0 dan 1. Sebagai contoh, komputer menggunakan jutaan gerbang logika untuk melakukan perhitungan aritmatika, mengatur aliran data, dan mengambil keputusan logis dalam program. Kalkulator yang kita gunakan sehari-hari pun bekerja berkat gerbang logika yang mengubah input angka dari tombol menjadi hasil operasi matematika. Dengan demikian, gerbang logika adalah fondasi yang membuat teknologi digital dapat berfungsi. Nilai biner dan logika boolean. Dalam sistem digital, seluruh informasi direpresentasikan dalam bentuk nilai biner yang hanya terdiri dari dua keadaan, yaitu 0, false, dan 1, true. Nilai 0 biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi mati, off, tegangan rendah, atau logika salah, sedangkan nilai 1 menggambarkan kondisi hidup, on, tegangan tinggi, atau logika benar. Dengan hanya dua keadaan ini, perangkat digital mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, konsisten, dan akurat. Meskipun tampak sederhana, sistem biner inilah yang memungkinkan terbentuknya komputer, smartphone, dan berbagai perangkat pintar modern yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa representasi biner, sinyal digital tidak dapat diproses dengan cara yang mudah dipahami oleh mesin. Logika boolean merupakan cabang matematika logika yang diperkenalkan oleh George Boole pada abad ke-19 dan kini menjadi dasar dari seluruh sistem digital. Operasi boolean utama meliputi AND, OR, dan NOT, yang masing-masing memiliki aturan dalam menentukan output berdasarkan kombinasi input. Misalnya, AND menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. OR menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1, sedangkan NOT selalu menghasilkan kebalikan dari inputnya. Dengan operasi dasar ini, rangkaian logika dapat dibangun untuk memproses data, melakukan perhitungan, mengatur keputusan, hingga membentuk instruksi kompleks yang dijalankan dalam prosesor komputer modern. Keterkaitan antara nilai biner dan logika boolean menjadi inti dari seluruh desain sistem digital. Nilai biner menyediakan bahasa dasar berupa angka 0 dan 1, sedangkan logika boolean memberikan aturan untuk mengolah nilai tersebut menjadi output yang bermakna. Kombinasi keduanya memungkinkan terciptanya sirkuit elektronik yang dapat mengatur aliran sinyal layaknya saklar otomatis,
sehingga perangkat digital dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan input yang diterima. Memahami hubungan ini sangat penting, karena dari sinilah kita dapat menguraikan cara kerja perangkat elektronik yang tampak kompleks, mulai dari kalkulator sederhana hingga sistem kecerdasan buatan yang canggih. Jenis-jenis gerbang logika dasar. Gerbang AND. Gerbang AND adalah jenis gerbang logika yang menghasilkan output bernilai 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika salah satu input bernilai 0, maka hasil akhirnya otomatis 0. Dengan kata lain, gerbang ini merepresentasikan hubungan logika, dan contoh aplikasinya dapat dilihat pada rangkaian lampu dengan 2 saklar yang harus dinyalakan bersamaan agar lampu menyala. Hal ini membuat AND sangat penting dalam sistem kontrol yang memerlukan kondisi ganda untuk aktif. Gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu atau lebih input bernilai 1. Output hanya akan bernilai 0 jika semua input bernilai 0. Gerbang ini merepresentasikan hubungan logika, atau contoh aplikasinya bisa dilihat pada sistem alarm rumah, di mana alarm akan berbunyi jika salah satu sensor pintu atau jendela mendeteksi adanya gangguan. Dengan sifat ini, gerbang OR digunakan untuk sistem yang memerlukan pemicu alternatif dalam proses kerjanya. Gerbang NOT. Gerbang NOT disebut juga inverter, karena fungsinya membalikkan sinyal input. Jika input bernilai 1, maka output akan menjadi 0, dan sebaliknya jika input bernilai 0, output menjadi 1. Gerbang ini hanya memiliki 1 input dan 1 output. Contoh aplikasinya adalah lampu indikator yang menyala ketika sistem tidak aktif, dan mati ketika sistem bekerja. Fungsi pembalikan ini menjadikan NOT penting dalam mengatur logika berlawanan dalam berbagai rangkaian digital. Simbol dan fungsi gerbang AND. Simbol gerbang AND. Gerbang AND biasanya digambarkan dengan bentuk yang menyerupai huruf D, di mana sisi datar digunakan untuk menerima input, dan sisi melengkung berfungsi sebagai tempat keluarnya output. Simbol ini telah menjadi standar internasional dalam rangkaian digital, sehingga mudah dikenali oleh para insinyur maupun pelajar. Secara matematis, operasi AND dilambangkan dengan tanda titik, AU atau kadang dengan perkalian, misalnya Y, A, AU, B atau Y, A, B. Dengan simbol ini, kita dapat dengan mudah membedakan gerbang AND dari jenis gerbang lainnya seperti OR atau NOT, karena bentuknya yang khas dan cara kerjanya yang unik. Fungsi gerbang AND. Fungsi utama gerbang AND adalah menghasilkan output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Jika kita memiliki 2 input, A dan B, maka output Y akan mengikuti aturan Y, A, U, B. Artinya, lampu indikator atau perangkat yang dikendalikan hanya akan aktif bila kedua input benar-benar aktif sekaligus. Jika salah satu saja bernilai 0, output akan langsung menjadi 0. Sifat ini menjadikan gerbang AND sering dipakai untuk sistem yang memerlukan syarat ganda, sehingga hasil keluaran tidak bisa aktif hanya karena satu kondisi saja, melainkan harus terpenuhi semuanya. Contoh aplikasi. Salah satu contoh aplikasi sederhana dari gerbang AND adalah rangkaian lampu dengan 2 saklar. Lampu hanya akan menyala jika kedua saklar berada pada posisi on. Jika salah satu saklar dalam keadaan off, maka rangkaian akan terputus dan lampu tidak menyala. Dalam dunia nyata, prinsip ini digunakan pada sistem keamanan mesin. Misalnya mesin industri hanya bisa berjalan jika 2 tombol pengaman ditekan bersamaan untuk mencegah kecelakaan. Dengan demikian, gerbang AND bukan hanya konsep teori, melainkan memiliki aplikasi praktis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Simbol dan fungsi gerbang OR. Simbol gerbang OR. Gerbang OR digambarkan dengan bentuk melengkung di bagian depannya yang menyerupai bulan sabit, dengan sisi belakang datar tempat masuknya input.
Bentuk ini membedakannya dari gerbang AND yang lebih sederhana. Secara matematis, operasi OR dilambangkan dengan tanda plus, sehingga hubungan antara dua input A dan B dapat ditulis sebagai Y, A, B. Simbol ini bukan berarti penjumlahan dalam aritmatika biasa, melainkan operasi logika yang hanya mengenali nilai 0 dan 1 untuk menghasilkan keputusan biner tertentu. Fungsi gerbang OR. Fungsi utama dari gerbang OR adalah menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu atau lebih input bernilai 1. Dengan kata lain, output akan bernilai 0 hanya ketika semua input bernilai 0. Aturan ini menunjukkan bahwa OR merepresentasikan konsep logika, atau misalnya, jika A1 atau B1, maka hasilnya pasti 1, bahkan jika keduanya sama-sama bernilai 1. Hal ini membuat gerbang OR sangat berguna dalam situasi di mana satu kondisi saja sudah cukup untuk mengaktifkan sistem. Contoh aplikasi sederhana dari gerbang OR dapat ditemukan pada sistem alarm rumah. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa sensor pada pintu dan jendela. Alarm akan berbunyi jika salah satu sensor mendeteksi adanya pembukaan paksa, baik itu pintu maupun jendela. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja OR, yaitu cukup salah satu input aktif, maka output langsung menyala. Dengan sifat ini, gerbang OR menjadi komponen penting dalam sistem keamanan, kontrol, maupun perangkat digital yang membutuhkan pemicu alternatif. Simbol dan fungsi gerbang NOT. Simbol gerbang NOT. Gerbang NOT digambarkan sebagai sebuah segitiga yang mengarah ke output, dengan sebuah lingkaran kecil di ujung keluaran. Lingkaran ini melambangkan proses pembalikan atau inversi dari input. Jika dibandingkan dengan simbol gerbang lain, bentuknya sangat mudah dikenali karena hanya memiliki satu input dan satu output. Dalam matematika boolean, fungsi NOT biasanya ditulis dengan tanda aksen atau garis di atas variabel, misalnya YA atau YA. Dengan simbol ini, kita bisa langsung memahami bahwa gerbang NOT bertugas membalikkan nilai input. Fungsi gerbang NOT. Fungsi utama gerbang NOT adalah membalikkan sinyal input. Artinya, jika input bernilai 1 maka output berubah menjadi 0, dan sebaliknya jika input 0 maka output bernilai 1. Karena sifatnya ini, gerbang NOT sering disebut juga sebagai inverter. Gerbang ini sangat penting dalam rangkaian digital karena banyak sistem membutuhkan logika kebalikan untuk bisa berfungsi dengan benar. Dengan satu input sederhana, NOT dapat memberikan efek besar dalam mengontrol alur sinyal dalam rangkaian yang lebih kompleks. Contoh penerapan gerbang NOT dapat dilihat pada lampu indikator sistem. Misalnya, lampu hanya menyala jika mesin dalam keadaan mati, dan akan otomatis padam ketika mesin mulai aktif. Dalam hal ini, sinyal mesin aktif diubah menjadi sinyal kebalikannya untuk menyalakan atau mematikan lampu. Contoh lain adalah pada rangkaian sensor yang membutuhkan kondisi terbalik agar perangkat bisa bekerja sesuai kebutuhan. Dengan demikian, walaupun terlihat sederhana, gerbang NOT memiliki peran penting dalam banyak aplikasi digital dan kontrol otomatis. Cara membuat tabel kebenaran. Pertama, identifikasi input. Langkah pertama adalah menentukan berapa banyak input yang dimiliki oleh gerbang logika. Input bisa berupa A, B, C, atau lebih, tergantung kompleksitas rangkaian. Identifikasi ini penting karena jumlah input akan menentukan seberapa banyak kombinasi nilai biner yang harus diuji. Semakin banyak input, semakin besar kemungkinan kombinasi yang akan terbentuk. Kedua, daftar kombinasi. Setelah jumlah input diketahui, buatlah daftar semua kemungkinan kombinasi nilai biner, 0 dan 1. Misalnya, jika ada 2 input, maka akan terdapat 2 pangkat 2 sama dengan 4 kombinasi. Jika ada 3 input, maka kombinasi menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi. Dengan daftar ini,
kita bisa memastikan setiap kondisi logis telah tercakup. Ketiga, hitung output. Untuk setiap kombinasi input yang sudah dibuat, terapkan aturan gerbang logika yang digunakan. Misalnya, untuk gerbang AND, output hanya 1 jika semua input 1. Sedangkan OR akan menghasilkan 1 jika salah satu input bernilai 1. Proses ini memastikan setiap kombinasi diuji dengan fungsi logika yang sesuai. Keempat, susun tabel. Setelah output dari semua kombinasi dihitung, langkah berikutnya adalah menyusunnya ke dalam format tabel yang jelas. Biasanya, input ditempatkan di kolom kiri dan output pada kolom kanan. Dengan tabel ini, kita bisa langsung melihat bagaimana output berubah sesuai kombinasi input, sehingga lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada contoh tabel di layar. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gerbang logika merupakan fondasi utama dalam perancangan sistem digital modern. Tanpa adanya gerbang logika, komputer, smartphone, kalkulator, maupun teknologi kecerdasan buatan tidak akan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Keunggulan gerbang logika terletak pada kemampuannya memproses sinyal biner secara deterministik, artinya setiap kombinasi input selalu menghasilkan output yang pasti. Hal ini membuat sistem digital dapat diandalkan dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat sederhana hingga sistem komputasi kompleks. Selain itu, tabel kebenaran berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan teori logika Boolean dengan implementasi nyata dalam rangkaian digital. Tabel ini membantu menganalisis perilaku setiap gerbang logika dan memastikan bahwa desain rangkaian bekerja sesuai harapan. Dengan memahami tabel kebenaran, perancang sistem mampu merancang, menguji, dan memperbaiki rangkaian digital secara lebih efektif. Oleh karena itu, penguasaan konsep gerbang logika dan tabel kebenaran adalah keterampilan dasar yang sangat penting bagi siapa saja yang belajar atau bekerja di bidang teknologi digital. Sebagai penutup, kita telah memegang kunci untuk mengurai bagaimana perangkat elektronik mengambil keputusan. Semoga materi ini menjadi bekal awal bagi kalian untuk memahami rangkaian digital yang lebih kompleks di pertemuan berikutnya. Makan pisang goreng ditemani kopi, sambil ngobrol santai di sore hari. Gerbang logika memang penuh misteri. Tapi jangan takut, karena kita pelajari sambil happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.